kemudian menahan orang seenaknya sendiri, ya kan, menembak orang seenaknya sendiri dan sebagainya. Itu yang tidak bagus. Tapi kalau dikoreksi dalam rangka yang baik kan itu nggak ada masalah. Tapi kalau Pak Riki Sitohang ini tahu-tahu muncul hanya mengoreksi Pak Susno bahwa kita pernah makan dari polisi, pernah kerja di polisi, kemudian tidak membela di polisi lah. Kalau yang jelek dibela ini maksudnya apa? Selamat sore kepada seluruh netizen yang tercinta, khususnya buat pendukung Bapak Susno. Dan saya juga pendukung Bapak Susno, di mana kita selama ini menilai dan melihat bagaimana upaya Bapak Susno memperjuangkan hak asasi yang telah terjadi di peristiwa pembunuhan yang dugaan itu adalah merupakan kecelakaan lalu lintas. Dan ini video kawan-kawan pun jangan di skip, kita akan simak mendengarkannya dan bijaknya kita akan berkomentar bagaimanakah upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Susno ini. Kawan-kawanku banyak yang menyindir Bapak Susno ini, termasuk salah satu irjen yang katanya irjen, sehingga dalam nyinyiran irjen itu pun sampai Wakapolri menyorotin pernyataannya tersebut. Tentu kita bertanya-tanya siapakah irjen tersebut. Saya tidak perlu menyebutkan siapa nama irjen tersebut, tentu kita para netizen telah tahu. Dan hingga menurut saya mungkin Bapak irjen tersebut sedang bermimpi saat itu, karena dia tidak tahu, karena dia belum memahami bagaimanakah hukum yang ada di Republik Indonesia ini, bagaimana hukum positif. Dan saya rasa bahwa Bapak Irjen tersebut baru belajar tentang bagaimana upaya dan juga bagaimana klarifikasi hukum. Dan benar juga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Susno, bahwa irjen tersebut baru belajar untuk menyampaikan keterangan di media sosial, sehingga asal ngomong saja tanpa dulu disimak seperti apa. Dan hal ini tentu kita bertanya-tanya, apakah ada orang yang membela jenderal atau irjen tersebut? Mungkin kita mengetahui bahwa salah satunya adalah Pitra Ramadhani lah ya, tidak lain dan tidak bukan lah ya. Pasti dia membela Ibtu Rudiana lah ya, karena di mana pernyataan irjen tersebut akan menguntungkan pihak Ibtu Rudiana ataupun pihak pengacara Ibtu Rudiana. Hal itu tentu kita mengetahui bagaimana juga upaya-upaya Pitra Ramadhani menjatuhkan Bapak Susno Aji, bagaimana upayanya menyindir dan juga membantah semua dalil-dalil Bapak Susno Aji. Artinya bahwa 11-12 orang-orang ini, mereka berdua ini menurut saya sangat-sangat tidak dapat dicontoh buat kita semua, tidak menjadi suatu pertimbangan buat kita, tidak bisa menjadi panutan kita. Yang seharusnya ketika seseorang irjen itu, ketika dia menilai, ketika dia telah melihat penyimpangan yang telah terjadi, meskipun itu adalah merupakan internalnya sendiri, walaupun dia merupakan irjen ataupun mantan anggota, tetapi bagaimanapun harus membuka kenyataan dan harus membela yang benar, seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Susno Aji ini, bahwa dia memang benar-benar membela yang benar. Kalau kita melihat cerita-cerita Bapak Susno Aji, bagaimana dia selama menjadi penyidik, selama menjadi Bareskrim, dia juga pernah menangkap orang dan dia juga pernah ditangkap. Bahkan dia pernah ditangkap 3 kali, tetapi ada suatu pernyataannya yang sangat kita sedih, di mana bahwa adanya suatu diskriminasi kepadanya sehingga dia ditangkap pada saat itu. Karena dia telah merasakan diskriminasi itu, makanya dia memperjuangkan ketika orang telah ditangkap dan jangan sampai ada yang didiskriminasi sebagaimana yang telah dirasakan oleh Bapak Susno Aji ini. Teman-teman, inilah pernyataan Bapak irjen tersebut sehingga disorotin oleh beberapa orang di buil se-Indonesia hampir menurut saya, dan bahkan sampai mantan Wakapolri pun dia menyoroti. Seharusnya ketika dia irjen, ketika dia memperlakukan masyarakat ini lebih baik, harusnya siapapun yang salah, yang dia harus berani mengatakan itu salah. Janganlah membela oknum seperti Ibtu Rudiana, yang jelas-jelas itu kata Wakapolri pun menyampaikan bahwa jelas-jelas ini semua otaknya peristiwa tersebut Ibtu Rudiana. Lalu bagaimana Anda bisa membantah pernyataan itu? Oi,
Irjen tersebut. Engkau bangun dari mimpimu. Kau jangan tidur mulu. Kau pun pikir siapa lawanmu. Jadi saya ketawa-ketawa aja ketika Irjen tersebut menyampaikan pernyataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut saya. Saya membuat satu statement begini, bahwa ketika orang yang membela kejahatan, maka dia akan berkelompok dengan orang jahat tersebut, dan suatu saat Tuhan akan membantai dia. Saya yakin itu. Meskipun kita sekarang, orang-orang yang membela Aibtu Rudiana sekarang bahagia di atas penderitaan orang lain, tetapi saya yakin bahwa hukum alam akan ditimpah dan bertimpah kepadanya, dan bahwa hukum Tuhan akan berlaku. Karena tidak mungkin Tuhan itu mengedip sekalipun, tidak mungkin Tuhan itu tidak mengetahui apapun gejolak dan apapun langkah-langkah manusia yang telah dia lakukan selama dia hidup di dunia ini, dan Tuhan telah mencatat semua perbuatan itu. Artinya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Fitra Ramadhani yang membela kejahatan, artinya bahwa tidak lain dan tidak bukan, saya hanya mengatakan bahwa Anda sepertinya juga penjahat. Meskipun Anda membela hak klien Anda, tetapi janganlah bela kejahatan. Yang Anda bela adalah haknya. Ketika haknya itu diskriminasi, itulah yang engkau bela. Ketika Aibtu Rudiana dipecat, itu haknya yang engkau bela, engkau perjuangkan. Tetapi apa yang telah terjadi, menurut saya engkau membela kejahatan yang itu sangat biadab menurutku. Itu tidak manusiawi menurut saya. Jadi kalian harus bangunlah dari mimpi kalian. Ini terkhusus Bapak Irjen, janganlah tidur mulu. Engkau harus berubah mimpimu. Engkau harus merubah haluan tidurmu. Ketika Anda mimpi hanya itu-itu aja, kamu pikir lawanmu itu yang kau sindir itu hanya pangkat biasa saja. Padahal kamu belum mengetahui bahwa itu pangkatnya 3 bintang, jauh daripada Anda. Bahkan sampai Wakapolri pun menyoroti mimpimu itu. Jadi bermimpilah, jangan engkau sampai jatuh di tempat tidurmu sehingga engkau merasa kesakitan, nanti keseleo kakimu. Untung kalau kakimu hanya keseleo, tetapi kalau otakmu geger, engkau akan bisa amnesia, engkau akan lupa ingatan, engkau tidak bisa mengingat apa-apa yang telah terjadi, sehingga engkau tak bisa layak lagi dijadikan sebagai manusia berguna karena engkau telah amnesia. Jadi kawan-kawanku, inilah kasus Vina ini bukan rahasia umum lagi bahwa banyak orang yang membela lah Aibtu Rudiana ini. Ya bagaimana lagi? Ya harus juga dibela. Kita harus juga memperjuangkan supaya siapapun itu, supaya orang-orang yang telah dipidanakan ataupun orang-orang yang telah terpidana karena kasus ini, yang telah menjalankan pidananya sampai saat ini, karena ada kezoliman, karena ada diskriminasi, karena ada kesalahan tangkap pada saat itu, ya kita harus patut memperjuangkanlah kawan-kawanku. Jadi inilah yang saya sampaikan buat kita semua, bahwa kejinya lah orang-orang tersebut, kejinya jika hal ini benar-benar Aibtu Rudiana yang melakukan ini. Saya bisa katakan bahwa lebih dari binatang orang tersebut. Kenapa engkau bisa melakukan hal tersebut? Padahal itu satu kampungmu, itu satu kampung dari Cirebon juga. Tapi teganya dirimu lah, wahai oknum bapak orang tersebut yang kita maksud. Sungguh-sungguh kejam ya lah. Bagaimana nanti supaya orang itu ya dapat dihukum seberat-beratnya lah ya. Kita berusaha lah, kita berdoa semoga keadilan ini, semoga juga Bapak Kapolri tidak memihak kepada Aibtu Rudiana. Kita memintalah itu supaya Bapak Kapolri terus terang untuk transparan membongkar kasus ini siapapun dalangnya. Jadi kawan-kawanku, itu adalah yang bisa saya sampaikan untuk sore hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua, dan tetaplah kita memperjuangkan apa yang kita ingin perjuangkan, dan kita harus menilai bahwa itu adalah merupakan hak asasi yang harus diperjuangkan. Terima kasih, selamat sore.